Selamat datang di saluran kami. Ini adalah kisah film horor berjudul Apa yang Dilihat oleh Pengintip. Di awal film, kita melihat seorang wanita bernama Sarah yang sedang mandi di bak mandinya. Kemudian dia tersengat listrik dan dia meninggal di sana. Kemudian, setelah 1 tahun kita melihat seorang gadis bernama Elise yang datang ke rumah suaminya Paul. Sarah adalah istri pertama Paul dan Elise adalah istri kedua Paul. Paul adalah seorang pengusaha, dia pergi bekerja dan mengirim Elise untuk merawat putranya yang berusia 12 tahun bernama Marcus. Elise adalah ibu tiri Marcus. Paul memberitahu Elise bahwa Marcus telah pergi ke sekolah asramanya dan dia akan kembali ke rumah setelah 1 minggu. Jadi, dia sudah sampai di rumah, tetapi ketika dia sampai di sana, dia melihat Marcus sudah ada di sana. Dia bertanya pada Marcus bagaimana dia datang sebelumnya. Marcus mengatakan sekolah mendapat libur lebih awal karena cacar air telah menyebar di sekolah. Marcus mengatakan bahwa dia telah menggunakan uang ayahnya dari loker untuk membayar taksi dan makanan. Elise rupanya mempercayainya, tetapi dia merasa agak aneh dan dia terkejut ketika dia berbicara dengan Marcus karena meskipun dia masih kecil dia berbicara seperti orang dewasa. Keesokan paginya, Paul menelepon ke rumah dan dia ingin berbicara dengan Marcus, jadi Elise menelepon Marcus. Marcus sedang mandi di bak mandi. Elise memberinya telepon dan dia berbicara baik dengan Paul. Setelah berbicara dengannya, Elise mulai berbicara dengan Paul. Ketika Elise sedang berbicara dengan Paul, Marcus mendatangi Elise dan mulai menyentuhnya dengan cara yang buruk dan kotor. Elise terkejut melihat perilaku seperti itu membuatnya marah, tapi dia pergi dari sana tanpa mengatakan apapun padanya. Tampaknya Marcus tidak punya teman, dia bukan orang yang sangat baik. Tapi Elise tetap merawatnya dengan baik karena dia masih anak-anak, meski menyebalkan tapi tetap anak-anak. Namun, Marcus telah memandang ibu tirinya Elise dengan cara yang salah dan nakal. Setelah beberapa hari, Paul kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Marcus dan Elise pergi ke bandara untuk menjemput Paul. Ketika Paul pulang dengan mobil, dia mulai menyentuh Elise yang mengalihkan perhatian Elise dari jalan dan mereka akan mengalami kecelakaan tetapi Elise berhasil mengambil kendali mobil. Setelah pulang, Elise dan Paul menjadi akrab dan Marcus bermain di luar. Kemudian di malam hari, ketiganya pergi ke hotel untuk makan malam di mana Paul bertanya kepada Elise, "Apakah Anda sudah mengambil uang dari loker saya? Karena sejumlah uang telah hilang di lokernya." Kemudian, Elise mengatakan bahwa tidak, Marcus yang mengambil uang itu. Marcus menyangkalnya, dan mengatakan dia hanya mengambil beberapa sen, itu saja. Kemudian Elise berkata bahwa Anda sendiri yang memberitahu saya bahwa saya telah menarik semua uang ayah. Marcus mengatakan dia tidak mengatakan hal seperti itu. Jadi, ini membuat Paul berpikir bahwa mungkin Elise yang mengambil uang itu. Setelah pulang, Elise kemudian memeriksa kamar Marcus, dia tidak menemukan uang, malah mendapatkan surat sobek yang berasal dari sekolah Marcus. Suatu hari ketika Marcus dan Paul sedang berenang, Marcus memberitahu Paul bahwa Elise tidak tahu cara merawatnya dan Elise tidak menyukainya. Elise juga mendengarkan semua pembicaraannya, namun, Paul tidak terlalu memperhatikan kata-kata Marcus karena dia hanyalah anak naif yang terlalu emosional. Marcus kemudian memberitahu Paul bahwa Elise menggeledah kamarnya. Paul kemudian bertanya kepada Elise tentang hal itu, tetapi Elise tidak mengatakan apa-apa. Suatu hari Elise pergi ke sekolah untuk mencari tahu tentang Marcus, dia mengetahui bahwa Marcus tidak libur malah dikeluarkan dari sekolah. Kepala sekolah juga mengirim surat tetapi dihancurkan oleh Marcus. Dia mengetahui di sekolah bahwa Marcus dituduh memata-matai rumah-rumah terdekat dan melihat orang-orang berhubungan intim sambil bercinta liar, dan dia juga membunuh kucing yang tinggal di dekat sekolah. Karena perbuatannya, Marcus dikeluarkan dari sekolah. Suatu hari Elise pergi ke pesta dengan Paul di mana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sophie. Dia mengatakan bahwa Sarah adalah teman saya, dan sebelum meninggal dia sering mengeluh tentang putranya Marcus yang sangat menyeramkan. Sekarang Elise mulai merasakan bahwa Marcus telah membunuh Sarah. Elise kemudian mencoba menjelaskan semuanya kepada Paul dan juga menceritakan tentang kelakuan Marcus di sekolah. Tapi Paul tidak mempercayai Elise dan mereka berdua bertengkar. Suatu malam Elise pergi ke lantai atas, untuk beberapa pekerjaan dan dia tersandung saat melihat ada lubang yang menunjukkan kamar tidurnya, dia langsung memikirkan Marcus dan dia mengetahui bahwa Marcus melihatnya dan Paul ketika mereka sedang intim dan bercinta liar. Jadi, Elise segera bergegas ke Marcus dan bertanya mengapa dia melihat mereka. Kemudian Marcus mengaku senang melakukan semua ini. Elise bertanya apakah dia pernah melihat Sarah dengan cara yang sama.
Kemudian Markus berkata bahwa dia tidak senang melihat Sarah, karena dia tidak secantik dan secantik kamu. Sekarang Elise bertanya kepadanya bagaimana Sarah mati. Kemudian, Markus mengatakan bahwa dia mengalami serangan jantung. Mendengar ini, Elise mengatakan bahwa Anda berbohong karena Sarah meninggal karena sengatan listrik. Elise sekarang frustrasi, dan mengatakan bahwa Markus tahu banyak tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya padanya. Markus kemudian mengatakan, bahwa mengapa saya harus memberitahu Anda semua ini? Apa yang akan saya dapatkan di dalamnya? Elise kemudian mabuk karena frustrasi dan marah. Dia menawarkan uang untuk pengakuannya, tetapi dia menolak dan mengatakan bahwa dia menginginkan Elise. Kemudian Elise mulai melepas pakaiannya satu persatu dan Markus mulai menjawab pertanyaannya. Dia akan mengatakan bahwa Sarah memiliki penyakit jantung. Tidak ada yang tahu tentang itu, bahkan Paul pun tidak. Markus mengatakan bahwa dia mengetahui hal ini melalui surat dari dokter dan Elise mengira Markus berbohong padanya dan Elise sama sekali tidak mempercayainya dan pergi dari sana. Setelah ini, Elise menunjukkan lubang itu kepada Paul, tetapi ketika Paul melihatnya, tidak ada apa-apa di sana. Elise memberitahu Paul bahwa Markus terus mengintip ke dalam ruangan, tetapi Paul tidak mempercayai kata-katanya, sebaliknya Paul mulai merasa bahwa Elise menjadi gila. Tapi Elise tidak menyerah, dia meneliti kematian Sarah dan dia mengetahui bahwa Markus telah membunuh Sarah. Markus telah memasang pemanas yang buruk di bak mandi Sarah yang menyebabkan dia tersengat listrik dan meninggal. Nah setelah ini Elise ingin tahu lebih banyak hal dari Markus. Itu sebabnya dia bertanya pada Markus mengapa dia membunuh Sarah. Kemudian Markus mengatakan bahwa Sarah tidak menyukainya. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa dia senang menyiksa orang. Dia memberitahu Elise bahwa giliranmu untuk mati sekarang. Mendengar hal tersebut, mental Elise menjadi terganggu karena dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan karena tidak ada yang mempercayai kata-katanya dan Paul juga mulai merasa bahwa Elise sudah gila. Setelah itu, kondisi Elise menjadi sangat buruk sehingga dia dirawat di rumah sakit jiwa. Beberapa bulan kemudian, saat Elise sembuh, dia kembali lagi. Suatu hari ketiganya sedang berjalan-jalan di taman. Paul dan Elise sedang berbicara, dan Markus sedang bermain dengan anjingnya. Setelah beberapa waktu, Elise dan Marx mulai membicarakan kematian Sarah. Markus memberitahu Elise bahwa dia tidak akan membunuhnya karena dia menyukainya dan ingin tidur dengannya. Elise setuju dan mengatakan bahwa dia sangat ingin bercinta dengan Markus. Dia menyarankan Markus bahwa mereka akan membunuh Paul dan melarikan diri ke suatu tempat. Elise mencium Markus, dan sekarang Markus siap membunuh Paul untuk bersama Elise. Elise kemudian melihat mobil yang melaju kencang, dan melihat ini, Elise melempar mainan anjing itu ke jalan. Ketika anjing pergi menjemputnya di jalan, Markus kemudian mengejar anjing untuk menyelamatkannya. Tapi Markus tertabrak mobil dan Markus meninggal di sana. Melihat mayat Markus, Elise mulai tersenyum karena sekarang dia akhirnya bebas dan film berakhir. Terima kasih telah menonton.